Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan. Sekarang masuk ke tema besarnya, perdamaian. Perdamaian itu apa? Ini bahasa saya ya, jangan dicari di risalahnya. Ini kesimpulan saya karena di kitabnya pembahasannya panjang lebar. Hampir di semua bagian nanti relate dengan perdamaian. Kesimpulan saya dari banyak sekali uraian tentang perdamaian sampai nanti ke belakang, perdamaian itu hakikat, amanat, hajat, dan kuat. Perdamaian itu hakikat. Hakikat itu maksudnya hakikat kita hidup dan beragama itu sebenarnya demi perdamaian. Tugas kita sebagai khalifah Allah di muka bumi itu ya arahnya ke perdamaian. Bahkan agama kita namanya Islam, itu diantara makna salima yaslamu itu adalah damai aman. Jadi hakikat itu kan inti maknanya. Berarti hidup ini sebenarnya inti maknanya adalah perjalanan menuju perdamaian. Kalau dalam Al-Quran kan bahkan disebut jiwa yang mutmainnah. Mutmainnah itu kan kita mengartikannya tenang, damai. Jadi perdamaian itu hakikat. Kok kita merasa belum damai, baik dengan diri kita maupun dengan orang lain, dengan sesama kita, berarti kita belum ketemu hakikat hidup yang sejati. Orang yang sudah ketemu makna dan hakikat hidup, pasti dia damai. Ndak kagetan, ndak gumunan, apalagi tidak ngamuan, tidak mudah stres, tidak mudah terpengaruh. Oh, itu berarti kalian sangat stabil, jiwamu damai. Sudah ngerti hakikatnya orang hidup yang sejati. Cuma ini tidak bisa dibuat-buat ya. Menemukan hakikat itu tidak bisa acting saja. Wah, saya damai pak, saya itu, tapi terus kesenggol dikit ngamuk. Ini kondisi jiwa, kalau bahasa tasawufnya akhwal. Tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa pencitraan. Nanti akan kelihatan pasti sudah damai atau tidak. Yang kedua, amanat. Amanat itu perintah. Di antara perintahnya Allah pada manusia itu ya menciptakan perdamaian, kedamaian di muka bumi. Bahkan Islam kan kita sebut sebagai rahmatan lil alamin, penyebar kasih sayang ke seluruh alam. Itu kan semacam pesan dari Allah, amanah dari Allah. Yuk hidup ini yang damai, yang penuh kasih sayang. Yang ketiga, hajat. Hajah itu artinya kebutuhan, bukan hajah ya. Kalau hajah istrinya haji. Hajah jadi kebutuhan. Hidup ini butuh damai. Dimensi apapun hidupmu, landasannya harus perdamaian. Kalau landasannya konflik, kekerasan, permusuhan, kalian akan sulit hidup dengan nyaman. Jadi yang ketiga, hajah, kebutuhan kita. Yang keempat, kuwah. Kuwah itu kekuatan. Orang yang berjuang menuju perdamaian itu perlu daya tahan yang luar biasa. Dia perlu kekuatan. Maka orang yang bisa sampai pada perdamaian, bertahan dalam kedamaian, ini orang kuat. Kenapa? Hidup ini godaannya banyak, tantangannya banyak, tapi kalian bisa stabil dalam kedamaian, itu luar biasa. Hanya orang kuat yang bisa seperti ini.
Mungkin kalian dimaki-maki orang, mungkin kalian dicurangi orang, mungkin kalian dibohongi orang, dan lain sebagainya dalam hidup ini. Ini kan tantangan kuat untuk jiwa damaimu. Maka hanya orang-orang kuat yang bisa menghidupkan hakikat perdamaian tadi. Bukan orang sembarangan yang bisa menghidupkan perdamaian. Jadi teman-teman, hakikat perdamaian secara umum, perdamaian itu adalah hakikat hidup, amanah hidup, kebutuhan hidup, dan kekuatan hidup. Inilah mengapa nanti jadi kunci di Risalah An-Nurnya Syekh Said Nursi itu ya jadi tema sentralnya. Karena bahkan ya artinya Islam sendiri kan salima yaslamu tadi antara lain ya selamat damai. Berarti kalau ada orang Islam kok ndak seneng damai, itu dia kehilangan justru makna yang paling hakiki dari kata-kata Islam itu sendiri. Ya meskipun damai dalam konotasi yang positif, kenyamanan, keamanan, dan lain sebagainya. Kan ada damai itu konotasinya negatif. Kong kali kong, sepakat diam-diam, itu bukan itu. Kan ada orang damai itu kena tilang terus, damai saja ya Pak, ini mungkin bukan itu. Jadi, dasarnya ini. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.